Maaf Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, tapi bisa dibesarkan lagi Mbak tampilannya Oh iya. Mbak, persentasenya biar lebih Iya. terbaca. Apakah sudah Pak? Sedikit lagi ya, cukup Ya. ya. Baik, untuk soal nomor 2 ini, kita tuh diminta poin yang pertama kita menghitung saldo investment in E dengan menggunakan metode treasury. Untuk poin yang kedua poin kedua itu menentukan besarnya NCI dengan menggunakan metode konvensional, dan yang ketiga itu menghitung income from E baik dengan menggunakan metode konvensional maupun treasury, dan menghitung investment in E baik dengan menggunakan metode konvensional atau inventory. Nah, sebelum itu kita hitung dulu kalau di soal ini itu ada excess. Nah, diketahui soal ini PT Pundi ini kan mengakuisisi 70% saham di PTE per tanggal 2 Januari 2019, 70% dengan biaya investasinya itu sebesar 238. Sehingga implied value-nya didapat dari 238 dibagi dengan 70%, didapat 340.000. Nah, book value aset netonya itu didapat dari ada modal saham sebesar 200.000 dan saldo laba 50.000, sehingga didapat book value aset netonya 250.000. Nah, di sini ada selisih sebesar implied value dikurang sama book value aset 90.000, di mana alokasinya itu dialokasikan ke paten yang memiliki masa manfaat diperkirakan masih 10 tahun lagi, sehingga paten ini diamortisasi per tahunnya 9.000. Nah, di sini juga diketahui ada saldo investasi. Investasi awalnya itu sebesar 278, ada income from E-nya sebesar 21.700, ada dividen sebesar 14.000, sehingga didapat investasi in E per 31 Desember 2019 adalah 245.700. Nah, saldo investasi ini juga merupakan saldo awal per 1 Januari 2020. Dari soal juga kita tahu bahwa E ini mengakuisisi P per 3 Januari 2020 dengan persentase kepemilikan 10%. Biaya investasinya 60.000, implied value-nya berarti 600 didapat dari 60.000 per 10%. Book value-nya di sini sama dengan nilai wajar, sehingga tidak ada selisih yang diakui. Dari soal juga kita tahu ada separated income 120.000 untuk PT Pundi dan PT Emas 50.000, dan dividen yang dibagikan selama 2020 adalah 60.000 untuk PT Pundi dan 30.000 untuk PT Emas. Untuk poin yang pertama, kita menghitung saldo investment in E dengan menggunakan pendekatan treasury stock. Di sini langsung saja pendapatan terpisah untuk PT Pundi 120, untuk PT Emas 50.000, karena di sini ada amortisasi paten harus dikurangkan terlebih dahulu sebesar 9.000, dan ada dividen yang dibagikan selama 2020, sehingga PT Emas ini mendapatkan dividen dari induk sebesar persen kepemilikan PTE kan 10%, dikali dengan 60% dividen yang dibagikan oleh PT Pundi, sehingga didapat dividennya 6.000. Sehingga pendapatan yang setelah di-adjust untuk PT Pundi tetap 120 dan PT Emas 47.000. Dari sini kita langsung mengalokasikan laba dari PT Emas untuk PT Pundi. PT Pundi memiliki kepemilikan 70%, berarti alokasi yang didapat adalah 70% dikali dengan 47.000, didapat 32.900. Ini juga menjadi pengurang di PTS. Kita juga mengeliminasi dividen dari P ke E. Tadi didapat dividen E mendapat dividen dari induk kan 6.000. Ini kita eliminasi 6.000 juga, sehingga total income from anak atau income from emas itu totalnya adalah 26.900. Ini didapat dari 32.900 dikurang 6.000.
sehingga laba konsolidasi didapat dari 120 tambah 26.900 dan NCI didapat dari 47.000 dikurang 32.900. Nah, untuk menghitung investment in E per 31 Desember 2020, ini tadi kita tahu saldo per 31 Desember 2019 atau saldo awal di 1 Januari 2020 adalah 245.700. Terus ditambah dengan income from yang tadi sudah kita hitung 26.900 dan dividen. Dividennya itu sebesar 21.000. Ini didapat dari 70% dikali dengan 30.000. Didapat investment in E per 31 Desember 2020 adalah 251.600. Nah, untuk poin yang kedua, kita menghitung besarnya NCI dengan menggunakan metode konvensional. Kalau dengan menggunakan metode konvensional berarti dengan menggunakan persamaan. Di sini persamaannya adalah P sama dengan estimated income 120.000 ditambah 0,7E. 0,7E ini kan berarti P-nya ini memiliki persen kepemilikan di E sebesar 70%. Karena di sini ada amortisasi, ini juga harus dikurang amortisasi sebesar persen kepemilikannya. Nah, untuk persamaan E-nya sama dengan 50.000, ini ada separated income ditambah 0,10 total P. Didapat P sama dengan 120.000 ditambah 0,7 dikali 50.000 ditambah 0,10 P dikurang 70% dikali amortisasi per tahunnya tadi didapat 9.000. P sama dengan 148.700. Nah, 148.700 ini didapat dari 120.000 ditambah 0,7 dikali 50.000 dikurang 70% kali 9.000. Didapat 148.700. Dan 0,07 P ini didapat dari 0,7 dikali 0,10 P. Sehingga total P sama dengan 148.700 dibagi 1 min P. 1 P berarti 1 dikurang 0,07 atau 93%. Didapat total P 159.892. Nah, untuk E, total E sama dengan 50.000 ditambah 0,10 P. Tadi didapat P-nya 159.892. Jadi total E-nya adalah 50.000 ditambah 0,10 kali 159.892. E-nya dapat 65.989. Nah, untuk menghitung NCI, NCI-nya itu adalah 30%. 30% dikali S, 30% dikali E, dikurang 30% amortisasi, karena di sini ada amortisasi. Jadi 30% dikali 65.989 dikurang 30% dikali dengan 9.000. Hasilnya 17.097. Untuk poin ketiga di sini kan kita disuruh hitung income from baik dengan menggunakan metode treasury maupun konvensional. Dengan menggunakan treasury tadi kita sudah dapat dari perhitungan poin 1 bahwa income from-nya 26.900. Nah, dengan menggunakan metode konvensional itu dicari dengan menggunakan rumus 70% dikali total E dikurang 10% kali total P dikurang 70% kali 9.000. Nah, ini amortisasi sehingga didapat hasilnya 23.903. Nah, selain itu juga disuruh menghitung investment in E dengan menggunakan metode treasury dan metode konvensional. Tadi menggunakan metode treasury sudah didapat sama seperti perhitungan poin 1, berarti didapat investment in E-nya per 31 Desember 2020 251.600. Nah, dengan menggunakan metode konvensional hampir sama, tapi ada beberapa tambahan. Investment in E-nya tadi per awalnya kan 245.700 ditambah income from E yang tadi kita hitung dengan menggunakan metode konvensional 23.903. Ini ada investment in P retirement 60.000 sebesar saldo investasi biaya investasi awal E ke P dari sini dikurang dengan dividen yang didapat ditambah dividen yang didapat dari P sebesar 6.000. Ini didapat dari 10.000 dikali dengan 60.000 dividen yang dibagikan PTP
dan dividen yang dibagikan di 2020 sebesar 21.000. Itu 70% dikali 30.000. Sehingga didapat investment in E per 31 Desember adalah 194.603. Sekian, Pak. Baik, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dikomentari. Sudah baik-baik semuanya? Baik, ya. Ini sudah paham semua atau sudah pada ngantuk semua nih? Ya. Ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, terima kasih, Mbak Anida ya, Ikhtian ya. Iya, Lanjut sama-sama, ya. Pak.